Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Oke. Potensi dan sebaran sumber daya alam Indonesia. Namun, sebelumnya kalian harus tahu apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, itu yang dimaksud dengan sumber daya alam. Kita lanjut tentang potensi sumber daya kehutanan. Menurut Marpaung, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan juga dapat diartikan sebagai sebuah kawasan yang ditumbuhi pepohonan dan tumbuhan yang menempati daerah yang cukup luas. Oke, kita lanjut. Hutan di Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar, yakni mencapai 99,9 juta hektar atau 53% dari luas wilayah Indonesia. Nah, berarti hutan di Indonesia cukup luas ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Hutan luas dan besar bisa kita jumpai di mana saja anak-anak. Yang pertama ada di Pulau Kalimantan, yang kedua Pulau Sulawesi, yang ketiga Pulau Sumatera, yang keempat Pulau Papua. Terus fungsi hutan, apa saja sih fungsi hutan itu? Yang pertama adalah hutan sebagai paru-paru dunia. Yang kedua, hutan sebagai penampung air. Yang ketiga, hutan sebagai pencegah erosi. Yang keempat, hutan sebagai habitat makhluk hidup. Dan yang kelima adalah hutan sebagai sumber pangan. Nah, kelima tersebut adalah fungsi hutan dan bisa ditambahkan yang lainnya ya anak-anak. Kita lanjut, yaitu tentang pengelompokan jenis hutan yang berada di Indonesia. Yang pertama, hutan hujan tropis. Yang kedua, hutan bakau. Yang ketiga, hutan rawa. Yang keempat, hutan sabana. Yang kelima, hutan musim. Nah, itu pengelompokan jenis hutan yang berada di Indonesia. Oke, kita lanjut tentang sub B, potensi sumber daya tambang. Apa saja sih potensi sumber daya tambang? Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Wilayah tersebut mencakup daratan dan perairan. Wilayah Indonesia akan kaya hasil tambang. Hasil tambang dapat berupa minyak bumi dan gas maupun non-migas. Hasil tambang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, itu potensi sumber daya tambang. Apa saja? Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi atau petroleum merupakan hasil tambang yang memiliki peranan sangat vital dalam kehidupan. Hal tersebut karena minyak bumi dapat diolah menjadi berbagai jenis bahan bakar seperti aftur. Aftur itu adalah bahan bakar pesawat terbang, bensin, dan solar. Dibutuhkan karena untuk menjalankan mesin industri, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Oleh sebab itu, minyak bumi memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Kita lanjut, yaitu batu bara. Batu bara dapat dimanfaat sebagai sumber energi. Energi dari batu bara dapat digunakan untuk apa saja anak-anak? Yang pertama, pembangkit listrik, bahan bakar industri, dan lain sebagainya ya anak-anak. Kita lanjut, yaitu tentang pasir besi. Indonesia memiliki banyak cadangan mineral, salah satunya pasir besi. Mineral biji pasir besi berasal dari batuan balastik, andestik, vulkanik. Ini dapat dijumpai di Cilacap, Yogyakarta, Tasikmalaya, dan Lombok. Yogyakarta ada karena ada Gunung Merapi yang merupakan apa anak pasir besi ya itu ya. Oke, kita lanjut, yaitu bauksit. Apa sih bauksit? Bauksit terdiri atas aluminium oksida dan aluminium hidroksida.
Oleh sebab itu, bahan mineral ini menjadi bahan utama pembuatan aluminium. Ini dapat kita jumpai di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Singkawang, Kalimantan Barat, dan di Sigambir, Bangka Belitung. Oke, kita lanjut tentang tembaga dan emas. Tembaga adalah logam yang berwarna kemerahan. Logam ini sering digunakan sebagai bahan baku konduktor listrik. Dapat kita jumpai di Pulau Mongkodo, Timur, Sakropi, dan Papua. Nah, itu ya, ada di Sulawesi dan Papua. Emas sering disebut sebagai logam mulia dan memiliki harga yang sangat tinggi. Emas dapat kita jumpai di Grasberg di Pulau Papua. Nah, itu kita akan belajar tentang sumber daya alam hayati. Untuk hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.